Nak tak ulang tadi. Temu podcast kali ini kita ada dengan Valen dengan Keisha. Dorang ini adalah Mr. dan Mrs. Teenager. Apa itu nanti orang bicara sebentar. Sebelumnya kita biasa apa kabar Keisha yang dari jauh. Keisha, dari mana kita Keisha kemarin? Dari Tanah Mangkok. Tanah Mangkok Kang, itu jauh sekali. Berapa jam kemarin? Satu jaman. Lebih, iya. Ya, kalau Valen dari Gorontalo. Satu kampung kita yang Valen satu kampung. Kalau Valen dipanggil kita engku. Karena Valen ini kita sempat latihan choir dulu Kang di Andalan no. Begitu. Kenapa dong penilai rendah di Valen menyanyi. Jadi Miss Teenager dengan Mr. Teen. Jadi itu teen Kang lebih apa Kang gitu. Remaja. Kita sebenarnya apa ini kontestasi ini ajang ini Mr. Mrs. Teenager mungkin dari Valen dulu lah. Jadi untuk Mr. Teen sendiri tentu merupakan salah satu ajang beauty pageant yang ada di Sulawesi Utara. Namun sebelumnya ajang ini sudah dari nasional. Jadi untuk penyelenggaraannya bisa dilakukan di nasional atau di provinsi atau bisa langsung di nasional. Karena kalau kita buat di provinsi, pemenangnya nanti akan diutus ke tingkat nasional. Untuk Valen, Mr. Intelligence. Pandai-pandai Kang. Gitu. Yang ikut kompetisi tahun lalu. Ya, tahun lalu. 2025. Dan Keisha sebagai Miss Teenager Tourism. DP gelar bukan turisme. Calon-calon dispar ini. P3K minimal lah. Jadi itu kita kepo sekali untuk ini ajang ini. Bagaimana cara mau ikut ini? Apakah mau direkrut atau mendaftar sendiri? Bagaimana? Untuk ikut ini sebenarnya daftar lewat formulir dulu online. Oke. Nanti ada interview atau sesi wawancara. Habis dari sesi wawancara itu di pertemuan berikut langsung ke sesi photoshoot. Begitu. Langsung ke sesi photoshoot. Tapi sebelum itu diseleksi dulu. Gitu. Pas di wawancara diseleksi dulu. Berarti ada yang gugur. Iya. Kalau ini dua ini ada Iko by choice atau orang paksa. Biasanya begitu toh. Dari pribadi sendiri sih. Ya, karena kita pernah ikut itu begitu karena orang paksa sih. Dijebak, kurang ajar. Jadi kemauan sendiri. Iya, kemauan awalnya sendiri. Tertarik karena apa itu? Begini. Kalau dari Valen sendiri sih tentu kemauan ya. Karena Valen sudah biasa dalam dunia pageant. Ya. Jadi, pernah ikut sebelumnya? Sebelumnya ikut apa? Untuk pageant awal duta sekolah, Tuama Wewene Smart dan berhasil meraih gelar berbakat Tuama, dan tahun 2024 juga bertanding dalam kompetisi Mega Mall Fashion Week tentunya di Mega Mall dan meraih kreasi batik terbaik. Banyak prestasi kan Valen ini. Selama ini nak jawab cerita kok Pak Engku, dia jawab kita Engku. Banyak kok Kang, bangga lah kita selaku satu kampung. Dah timbul di postingan Gensu kalau nggak salah. Iya. Kalau Keidang sebelumnya pernah ikut? First time ikut Miss Teenager dan langsung dapat gelar. Iya, langsung predikat 3 juga. Iya. Ini aktivitas di luar ini apa? Pelajar tentunya. Pelajar. Iya. Itu memang pelajar. Ya, untuk kegiatan. Untuk Miss Teenager kegiatan di luar. Memang dia memang pelajar kon direkrut atau mesti pelajar? Itu bebas. Iya sih, bebas. Soalnya dia dari umur 14 sampai 21 tahun. Kita mau ke situ sih. 14 sampai 21 tahun. Oke, kalau ini sekarang posisi sebagai pelajar. SMA 3. Kalau Kei? Di SMA Negeri 1 Tombariri. Berarti ada kakak-kakak yang Iko juga Kang yang Unisi kalah. Iya. Dia gelar-gelar apa semua sih? Mr. Teen winner, Mr. Teen dan Miss Teenager, baru ada Mr. Teen dan Miss Teenager Edukasi, Tourism dan Environment. Itu baru masuk ke intelijensia, influencer dan berbakat best personality influencer juga. ada ya? Ada. Influencer banyak kelar. Kalau influencer yang menginspirasi ini influencer Indonesia ada enggak? Belum ada sih. Ya sih. Kadang juga yang jadi keresahan orang ada kreator kan yang
Jangan bahas itu. Semua bilang kita begitu kok gitu. No. Jadi pilih sendiri suka Kang. Gitu, Kang. Dan terjadilah. Orang tua, waktu tanya Pak orang tua, langsung oke. Orang tua support. Jelaskan Pak orang tua atau orang tua yang tahu apa gitu. Jelaskan dulu Kang. Orang tua support dan seperti ini. Uni so menjalani tugas kurang lebih hampir setahun. Atau setahun? Semua setahun sih. Semua setahun toh? Semua pelepasan gelar juga. Oke. Yang Ngoni baking apa di Mr. Tin? Tentu banyak sih. Yang jadi Ngoni petugas dah. Tugas tentu kalau dari Valen sendiri meraih gelar intelijensia. Tentu tugasnya juga banyak ya. Oke, sesuai gelar dan inspirasi lewat anak-anak pelajar. Memberikan edukasi begini tentu kan merupakan bagian dari tugas juga ya. Karena di Mr. Teen dan Miss Teenager sendiri punya advokasi atau program yang harus kita jalankan, yaitu YSCare yang disingkat Youth Education Entrepreneur dan Social. Bagus-bagus Kang remaja-remaja sekarang Kang. Harusnya begitu sih. Nah, untuk program-program yang sudah terlaksana apa dengan belum terlaksana, mungkin Ngoni ada program ke depan dekat-dekat ini Ngoni buat bikin apa? Untuk case sendiri sih lebih ke pengembangan, lebih ke pengenalan budaya dengan canggih, bagus sih. Pariwisata yang ada di Sulut. Iya. Kalau kayak itu tugas sendiri. Pariwisata di mungkin siapa tahu boleh membawa Uni toh pariwisata di Sulut apa? Yang berarti nanti stay tune di IG aja. Oke, lihat bahas. Situ ada promo-promo Kang. Iya. Oke, jadi ini mungkin dari kita ya. Untuk Ngoni kan ini mungkin jadi contoh. Bagaimana sih Ngoni bicara bersosial media? Atau cara bersosial media yang baik mungkin for anak-anak sekarang toh? Kalau menginspirasi bagi anak-anak remaja yang lain, tentu dalam berpositif dalam di media sosial itu hal paling penting. Baik orang cara berbicara di saat berkonten misalnya, di saat orang ada semisal ada pertemuan atau mau mengembangkan seperti Keisha pekerja tourism, mengembangkan pengenalan tentang pariwisata. Nah tentu orang kan harus mau mengembangkan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Utara. Apalagi banyak anak remaja atau anak muda sekarang yang lebih ke budaya luar. Jadi kan selupa dengan budaya-budaya yang ada. Nah budaya jadi luar. Buat yang baik-baik di media sosial hal positif misalnya membagikan banyak-banyak edukasi yang lebih penting gitu. Iya sih. Untuk remaja. Untuk remaja pastinya. Iya, Kang. Lebih tepatnya untuk remaja karena dalam masa puber pasti pikirannya masih agak terganggu dengan lingkungan sekitar misalnya. Iya, kalau remaja begitu sih. Apalagi banyak sekali anak remaja sekarang yang tergantung dengan media sosial. Jadi dalam bermedia sosial pun kita dilatih dalam Miss Teenager gitu. Itu ada sama dilatih karena juga. Di Mr. Teen dan Miss Teenager itu hal utama yang dinilai adalah personal branding. Bagaimana kita membentuk branding kita. Iya. Begitu. Kita pun sekarang lagi belajar sih itu. Di personal branding begitu. Itu penting sekali. Karena kalau dulu itu orang, terkesan orang dulu kita ini. Dulu kita sempat Ricky untuk relasi, orang tukar kartu nama. Tapi sekarang kan kurang tukar apa Valen PIGO ini. Itu sebagai Ngoni identitas aja toh begitu toh. Jadi ada batasan-batasan Kang yang begitu toh, jangan juga sembarang-sembarang. Nggak harus sembarangan yang harus diposting. Untuk Valen terbeban enggak dengan ini gelar gitu? Sebetulnya sih tidak ya. Karena memegang gelar itu memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Karena harus menjalankan tugas-tugas. Kalau bercerita tentang terbeban enggak sih. Karena senang malahan senang menjabat mengerjakan tugas-tugas yang ada yang ditugaskan founder ataupun tugas dari pusat. Iya betul. Dan jadi, juga panitia. Karena by choice toh ini toh, kong melaksanakan tugas dengan penuh sukacita. Karena sejujurnya banyak yang suka loh kalau mau dapat gelar begini. Dan Dan gampang juga ada dapat.
Oke, DP sistem kompetisi bagaimana ini dibagi karena anak muda tuh gitu. Kalau ini saingan bagaimana gitu. Bersaing. Karena ini kan tentu terkesan Ngoni senang tuh dengan gitu. Apakah Ngoni basir juara ini merta pilih di sini? Tentu semua harapan para finalis untuk menjadi winner ya. Cuman hasil yang didapat tetap adalah hasil yang terbaik juga ya. Oke, Ngoni semua ada berapa sebenarnya Ngoni pesaing-pesaing sampai masuk? Dari banyak sekali yang mendaftar. 800. Terus di DP finalis seleksi, ya. DP finalis berapa? Finalis tersisa kan Mister 8. Kalau Miss kurang lebih 9. Iya, gitu. 10 deh. Semua ada pegelar? Ada kan? Cuma tuh mau masuk di situ yang mungkin yang susah. Yang susah. Karena persaingannya juga ketat. Iya. Oh, di tahap seleksi kan? Mencari top 4 susah. Iya. Top 4. Oke. Bahkan jadi finalis juga ya. Susah ya. Karena harus mengikuti. Tiap seleksi itu memang disaring terus dan ada yang di KLM. Ada yang di eliminasi. Iya, di eliminasi. Oh, ini di karantina enggak sih? Ada di karantina. Oh, sama yang warna begitu. Di karantina itu memang jadi penilaian terpenting, poin terpenting. 80% penilaian. Di situ. Di karantina situ. Iya sih, kalau gagal semua sih. Soalnya di karantina orang mau mengembangkan tompe advokasi, diplomasi. Diplomasi. Nah, itu penting sekali juga, itu. Penting sekali. Kalau kita selaku UNIPKK mungkin kejar semua yang Uni suka kejar gitu. Karena remaja juga kebanyakan orang yang siapa tuh nak berkembang tuh takut salah. Kalau kita di masa remaja, tadi baru sharing Pendeta Brando di konten sebelah, dimana kalau masa remaja itu salah nak apa-apa sih. Yang akan jadi salah di waktu nantinya, orang menyesal di waktu tuh nak coba. Iya, betul. Karena sekarang juga kalau mau lihat remaja sekarang banyak mencoba hal baru. Banyak mencoba hal baru. Karena banyak yang terinspirasi. Orang lihat dia itu, contohnya kalau kita lihat orang pendiam, malu-malu, terus lihat lagi udah aktif, friendly gitu. Aktif kembali. Karena itu sesuatu ya ini ya. Jujur juga waktu kita pemalu join Miss Teenager, pemalu. Valen le. Enggak sih. biasa. Kalau kita pemalu karena waktu itu kan masih first time ikut. Betul. Iya. Masih takut-takut juga. Di remaja mungkin kalau perlu orang sadar karena sudut pandang kita kan selewat itu masa remaja. Banyak sekali kesempatan, opportunity banyak sekali situ. Diperhadapkan dengan berbagai pilihan dan itu harus mau bertanggung jawab. Untuk jadi sebentar besar dewasa nanti asik. Itu tergantung dari pilihan sekarang. Kita semua nasihati nih. apa sih? Malahan lebih dapat ini ya. Iya. Tapi kita jujur saja kita suka sekali untuk ada remaja-remaja yang begini, berani begitu. Berani dan suka explore diri gitu. Karena itu bata tambah sih tong PPD untuk PPD toh. Kepercayaan diri gitu. Langsung jadi percaya diri karena dilatih juga. Gitu. Di Mr. Teen dan Miss Teenager itu selalu hal apapun itu selalu dilatih di situ. Latih sampai public speaking. Itu manner. Bakat semua. Paling pertama diajarkan itu manner. Diasah juga. Behavior. Gitu toh. Manner terlebih dulu. Baik cara makan, duduk. Cuma komang yang jadi masalah kalau cekalang sok keras. Mau nak malu. Pernah begitu. Di ajang sebelum itu kalau tidak salah itu apa ya? Makan terus makan ikan lumpur tuh ikan keras ya. Makan pakai lebar plastik. Otomatis patah. Iya sih itu yang harus orang hadapi. Kadang orang demi manner atau rela nak makan. Menjaga untuk tetap on point. Nah untuk ini kan ada DP jenjang toh. Ngoni dipersiapkan bagaimana for ini kan Sulut toh. Provinsi toh. Ke nasional kan. Sudah sementara atau bagaimana? Sudah selesai sih. Ke nasional. Nasional selesai. Sudah selesai. Tahun ini ada pemilihan. Ada pemilihan baru. Iya. Tahun ini. Nanti ke nasional juga tahun ini. Iya tahun ini.
Jadi kelar berkompetisi di ajang provinsi, tingkat provinsi. Jadi pemenangnya otomatis dikirim ke untuk nasional. bertanding di kancah nasional. Kalau Unipe angkatan yang ke sana? Ada 4 orang, ada 4 2 orang. mister dan Iya. 2 miss. Oh Iya. begitu. Jadi sadikile atau sondak lama ini semua kasih Unipe Iya. tongkat Iya. estafet kata begitu tuh. Asik kayak gitu. Nah ini sebelum jadi Miss dengan Mr. Teenager, dan setelah jadi itu apa yang berubah dari Valen dan Keisha? Untuk kalau Valen pribadi banyak hal sih yang berubah dari yang awalnya bukan hanya di Mr. Teen juga ya, karena Valen sudah sebelumnya mengikuti banyak pageant juga. Jadi dari awal Valen mengikuti pageant, di situ sudah sangat kelihatan perubahan yang terjadi dalam kehidupan Valen juga. Contohnya itu apa ya? Dari awal lain kali kalau mau bilang sedikit pembangkang gitu. Kalau di rumah, iya, jujur saja ya, sih. semua anak pasti pernah melakukan hal yang seperti itu. Namun ketika Valen mengikuti pageant, ajang bagaimana Valen bisa mengembangkan diri, melatih diri, dan bisa tahu apa itu perbedaan, bisa melihat ternyata di sini kita dilatih untuk tidak seperti itu. Betul. Ternyata di sini kita latih untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ternyata pas Valen ikut itu, balik lagi ke aktivitas seperti biasa di rumah, ternyata seperti ini perubahan yang terjadi. Iya sih, begitu sih. Karena sudah POV dari luar tuh bisa belajar. Kalau Kay dang? Kalau Kay banyak jujur ya. Banyak ya? Iya, karena first time juga kan. Dari awal ikut tuh pemalu sekali sampai. Iya, public speaking pun masih kacau awalnya. Iya, tapi karena bisa jawab gitu, bisa dalam berpikir kritis, akhirnya bisa masuk interview. Iya. Yang dilatih. Dilatih juga itu. Dilatih tuh. Iya. Critical thinking itu penting sekali. Karena kalau di Mr. Teen dan harus gitu. Miss Teenager itu kita diajar untuk berpikir dengan cepat. Betul. Berpikir dengan cepat, berpikir karena kritis. Karena pertanyaan spontan gitu yang ditanya. Sebenarnya ini tohnya Karena ada pertanyaan yang off the box gitu. Yang tiba-tiba muncul gitu ditanyakan. Jadi kita dilatih itu untuk berpikir cepat. Berarti cara berjawab. Tidak hanya berpikir, tapi cara kita menjawab pertanyaan, merespon sesuatu. Sih. Iya betul, itu penting sekali di dorang PAS di kehidupan ini. Kadang itu yang membedakan orang dengan orang lain itu cara merespon orang. Itu dengan jawab. Karena yang dinilai juga hal terpenting itu karakter attitude seorang itu remaja juga itu dilatih. Jadi kalau biar orang gagah dan cantik attitude-nya memang buruk. Sudah lagi. Jadi itu yang terubah kan, banyak sekali, dan cara kita menghormati orang yang lebih tua pastinya lebih tinggi itu yang di. Sekarang ada tuh kakak-kakak, om-om kurangnya pakai nama. Iya. Bisa begitu toh. Gitu. Jadi itu cara kan kita pamitan sama orang tua. Iya betul. Banyak yang berubah semenjak ikut ini. Berarti itu pun dirasakan di mengenai keluarga kan? Iya. Ide ngana suka gini gitu. Pasti ada begitu. Dulu kalau mau keluar tuh enggak ada salim-salim. Oh sekarang salim? Iya. Sekarang kalau mau keluar salim dulu sama mama. Itu diajar. Iya, diajar. Bagus sekali kan ini. Jadi kalau untuk ikut Miss Teenager dan Mr. Teen itu benefitnya memang besar banyak banget. Itu luar biasa, benefit yang didapatkan itu sangat banyak. Terlebih benefit dari terapi diri sendiri kan. Apalagi untuk terapi diri sendiri itu sangat besar sekali. Contoh banyak. Spesifik lah. Tentu apalagi pas karantina ya. Karena banyak pemateri yang menjadi pemateri itu dari luar. Jadi contoh saja satu materi yang kita dapatkan waktu karantina itu tentang personal branding. Bagaimana kita mengatur diri kita untuk menjadi mengatur inspiratif, remaja inspiratif bagi. Bukan hanya di sosmed maupun di luar sosial media juga sangat diperlukan. Karena bisa jadi kan waktu orang lihat ini boleh tuh ini Mister yang Miss jadi MC di ini gitu. Begitu toh. Karena diajarkan menjadi remaja yang inspiratif.
Asik sekali ya. Untuk ini hobi sebenarnya apa so? Kalau Valen nyanyi dia. Kalau dari Kay juga sama. Menyanyi sama. Juga. Coba ngonim nyanyi dong. Udah gak tuh. Nyanyi. Kalau Valen pernah gue Kang ikut lomba di mana? Pesta Seni Remaja juga. PSR di Sinode di wilayah pernah. Oh iya di wilayah. Iya begitu karena itu toh menyanyi. Kalau Kay nyanyi lagi dah. Iya di talent show juga menyanyi. Iya. Oh ada talent show. Iya. Nyanyi. Nyanyi juga waktu talent show. Begitu. Karena melatih bakatnya anak remaja kan. Nah itu juga sangat dinilai ya semua ajang pageant itu pasti otomatis ada. Iya. Karena di situ kita diasah juga bakat kita di situ. Menyanyi itu semua sekedar suka menyanyi atau memang musik? Memang musik sih kalau tahu alat musik. Iya. Tahu gitar. Gitar asik. Valen dong. Kalau untuk alat musik sih belajar juga suka gitar. Oh iya. Dari kapan tau main gitar? Dari masih awal masuk remaja sih. 12, 13. Iya, kita 20 tahun, 21 tahun baru tahu main gitar. Itu dari awal iya. Kita suka di musik, lulus sekolah, lulus SMA. Baru kita beruntunglah sudah itu kembangkan gitu. Lagu favorit. Yang sering Jose menyanyi di gitar. Di talent show sih itu. Apa dia menyanyi talent show apa? I don't wanna miss a thing. Don't wanna close my eyes. Yeah. Tahu nggak kalau itu lagu soundtrack? Memang. Tahu nggak lagu itu soundtrack? Enggak. Soundtrack film Armageddon. Tahu film Armageddon? Tahu. Ini. Itu film yang itu pada masanya udah rasa tua kita Kang. Pada masanya itu film booming sekali. Karena itu ada meteor, semua jatuh ke bumi, semua kiamat. Terus ada pahlawan-pahlawan ini yang terbang dengan mungkin kapal agak roket ya. Pokoknya dompi gitu dengan. Udah kebayang sih karena kalau mau contoh saja kalau mau story buat posting atau story itu kalau mau putar lagu itu pasti kalau lihat otomatis bukan cuma lihat judul juga ya, lihat profilnya di situ apa. Kalau mau itu sama. Iya. Curiga nggak penasaran siapa ini. Nggak penasaran sih karena apa ya kayak so masuk. Padahal DP lirik itu menggambarkan film itu sebenarnya. Dia dorang pergi formasi ancur ini meteor. Kong dorang. Ya silakan. Dan kalau itu lagu kayak bata tanang pak kita karena DP itu DP arti yang cukup deep. DP arti dengan DP film menggambarkan itu film. Karena kita bawa film, mesti bawa ini lah. Iya sih. Ini hobi bawa ini film? Iya. Iya. Hobi. Harus bawa ini Armageddon dong. Nggak tahu I'm living on a jet plane. Lagu itu tau. Itu soundtrack lagi itu. Tua kita ya. Apa sih? Nggak apa-apa deh pencerahan. Iya. Kalau Valen dong lagu favorit? Lebih ke yang nyanyi. Pop sih. Dia menyanyi. Oh waktu di talent show. Ya, okay. Soulmate. Hah? Soulmate. Bagaimana Soulmate itu? Aduh, lupa lagi dia pertama. Antara lupa dan Nemo maksudnya sih. Apa ya? Lupa. Udah lalu. Lupa juga ya. Bukan lagu favorit. Iya. Bukan lagu favorit juga. Kalau itu memang lagu dikhususkan untuk bawa di talent show. Tapi kalau untuk lagu memang favorit teratas ada sendiri. Apa? Waktu dan perhatian. Rimar. Apa? Rimar. Oh, Idol. Yes. Ikut Idol. Idang suka bunuh film apa? Yang favorit? Film favorit? Drakor sih. Ya drakor. Dracin berarti. Tidak. Lebih ke film Indo. Mini drama sih. Dracin mini drama toh. Film Indo. Drakor. Iya. I'm sorry. Nggak suka gitu. Itu kan kita cuma orang punya selera yang berbeda. Itu cuma satu gitu. Kita pernah bilang begini. Kita kan perhatikan tapi teman-teman toh. Kita belum suka drakor. Kalau kita bilang. Kawan, coba kasih satu film drakor, satu judul drakor yang boleh kalau ngoni anggap itu gagah, kasih pak kita tambah uni. 2 episode malas. Justru yang kita bawa uni apa itu Kim Sabu yang dokter itu. Oh iya, itu nonton film favorit. Film favoritnya itu. Iya. Apa itu judulnya? Yang biasa kalau di kamera di blank sih.
The Scan That's Dots. Iya, Dots. The Scan That of the Sun. Ya justru itu film Dots itu yang dong sodorkan bagi kita 2 episode terus mau. Yang kita suka ini romantik apa? Romantic of Love. Iya. Dokter Romance. Dokter Romance. Dia mau operasi itu juga enggak. Kita suka itu sampai 2 season enggak? Soalnya banyak tuh yang dokter-dokter gitu. Jadi Kak bilang dokter. Iya. Lumayan banyak itu. Kang, film dokter banyak Kang. Iya. Tak kira cuma itu, tapi Kim Sabu itu keren tuh, dia orang cool, percaya diri. Nah, itu kita suka apa? Karena dia percaya diri bukan di tampilan. Karena DP ini. Iya. Kita mungkin tak influence dari film itu bahwa orang harusnya pede lewat ini bukan penampilan sih. Tapi bukan berarti penampilan enggak dijaga juga. Makanya saya sekarang baca-baca buku. Ini suka baca buku? Kalau untuk novel sendiri sih Valen suka. Mesti baca. Mesti baca sih. Gitu. Oke, ternyata orang hobi menyanyi dan film sih gitu. Mau masak dong, Kay? Masih belajar. Masih belajar. Valendang. Bisa. Oke. Ini mungkin kita suka mau tanya dan kita kepo sekali mengenai pergaulan. Mengenai pergaulan bagaimana? Apakah ada boundaries atau batasan di situ atau ngoni sembarang bergaul tapi dengan cara begini-begini? Bagaimana cara bergaul? Kalau dari Kay nggak pernah pilih-pilih teman. Dalam bergaul bagaimanapun dia, yaitu dia. Kay bergaul pun Kay tetap menjaga diri pribadi sendiri gitu. Tetap jaga pribadi. Karena apalagi Kay ada Miss Teenager masih memegang gelar juga kan. Harus lebih jaga diri sendiri, sikap, attitude, value juga. Terbuka. Jadi for siapa saja kan suka berteman. For siapa saja mau berteman ya boleh. Tapi untuk pergaulan ya dibatasi. Maksudnya kalau mereka itu kenakalan remajanya mereka ya cukup mengingatkan, tapi jaga diri, dan jaga diri juga. Kayak tidak mengikuti itu. Dan itu harus. Karena banyak remaja sekarang yang terjerumus dalam kenakalan remaja yang banyak. Oke. Valendang? Kurang lebih sama sih. Karena memegang gelar itu salah satu tanggung jawabnya ya tentu harus bersikap seolah orang ini bersikap sebagai seorang remaja. Seorang remaja yang harus menginspirasi, memotivasi, tapi tahu batasan juga. Ada hal yang dihindari. Jadi di saat orang lihat itu salah, ditegur. Ya, ditegur tapi tergantung mereka juga kan. Itu tergantung diri sendiri. Remaja sekarang ditegur tapi ya lebih membangkang istilahnya. Iya sih memang gitu. Tapi kalau orang juga, kalau ini kan mungkin dilatih, mungkin ilmu komunikasi itu penting sekali. Kadang kala orang bertegur juga, bukan seakan-akan orang yang paling bukan cara bertegur, terlalu bajat apa sama gitu, ilmu komunikasi. Menjaga terapi diri juga. Ini kan Gen-Z tuh. Istilah dan toksik itu dalam pertemanan toh. Pasti teman ada. yang toksik. Kalau menurut Ngoni teman yang toksik gimana gitu? Supaya juga orang teredukasi. Atau lebih enaknya begini, Ngoni menghindari Ngoni berteman dengan orang, kita nak bisa jadi sama dengan ini gitu. Dari cara berbicara sih lebih tepatnya. Oke, betul. Iya, betul. Dari cara berbicara dan dari cara mereka melakukan orang lain. Treat orang, treat teman. Cara treat teman. Dimana orang ada tuh coba aku gara orang tua. Iya, sekarang banyak yang gara orang tua. Betul. Itu mungkin untuk remaja sekarang ini, karena untuk remaja sekarang ini mereka menganggap hal itu cuma hal sepele. Tapi yang dimainkan orang tua. Iya, orang tua. Betul sih. Valen ada cara sendiri atau pengertian sendiri meaning sih? Kalau untuk pergaulan yang toksik sih kalau lebih ke kenakalan remaja. Iya, kenakalan remaja. Oke. Kenakalan remaja karena misalnya. Pergaulan Valen juga pernah. Dalam pribadi sendiri pernah masuk dalam asik. Bukan kayak circle yang isinya nggak itu baik. Toksik, nggak baik. Cuman mencoba untuk keluar, punya
Keluar dari zona nyaman. Iya, untuk keluar dari. Emang begitu. Iya. Begitu sih. Iya bukan berarti keluar kong seni mau bergaul ulang. Gitu. Karena bagaimanapun juga sebagai manusia ya, apalagi orang remaja mesti bergaul, tapi tahu aturan dan tahu batasan juga. Bergaul buat menambah wawasan pastinya. Boundaries Kang, sama begitu kembali lagi di situ Kang, ada batasan Kang, ada norma-norma yang asik. Iya. Untuk nyindang tantangan pergaulan sekarang tahu bersama itu mungkin karena juga banjir informasi sampai pergaulan orang tak kemana-mana mungkin dari ngoni dang untuk ya kita sudah remaja lagi, kalau ngoni kan sudah titik remaja ngoni metode untuk bersikap di tengah-tengah pergaulan sekarang ini begitu. Kurang lebih sama sih kayak tadi. Iya, menjaga diri dari hal yang tidak baik. Oke, begitu lebih. Valen sama. Jaga diri. Ya. Karena kalau orang nggak bisa mengontrol orang diri. Iya. Pastinya. Pasti dari diri sendiri. Iya, lebih ke diri sendiri. Lebih fokus ke diri sendiri. Karena apa ya? Tapi bukan sepenuhnya untuk diri sendiri. Pasti apapun yang peduli kita lakukan. juga terhadap sesama. Iya, peduli sesama. Tapi fokus ke diri sendiri. Peduli sesama, tapi lebih peduli diri sendiri. Iya, yang kita bilang itu sih, jangan jadi people pleaser Kadang orang jadi people pleaser. Karena gantung diri, cuma iyo tamang panggil. Karena banyak. Mau juga bisini. Padahal orang sibuk. Mesti ya tolak tuh begitu Kang. Karena ada juga sekarang banyak yang apa ya, kita berbuat, contoh saja kita berbuat baik kepada orang itu, tapi orang itu membalas dengan hal yang tidak terduga. Tapi untuk diri sendiri terus tak bisa mau apa ya bilang marah, judge atau memperlakukan dia sebagaimana dia buat orang, melainkan apa ya, terang balas dengan kebaikan. Santuy saja. Santuy, iya. Kalau kita sih yang kita terapkan itu dulu kita begitu, kita berbuat baik karena supaya orang berbuat baik ke orang. Tapi kalau sekarang kita berbuat baik ke orang karena kita karena juga di Alkitab tertulis ya. Karena kita itu sebagai treat tapi diri, supaya baik tapi diri sendiri. Kayak begitu sih. Makanya sekarang tuh kemarin remaja gini. Karena tidak baik-baik Kang dulu nggak tuh begini. Kalau untuk sementara sih saat memegang gelar ini juga banyak ya apa ya, kalau mau bilang contoh saja pas megang gelar ini pergumulan yang didapat itu kayak banyak yang teman bilang kayak apa ya, dalam bahasa sendiri so sombong nih, mentang-mentang so ini so sombong. Betul lah bilang itu iri. Iya. Dalam hati pasti berpikir apa ini? Nggak ada apa-apa ini tiba-tiba sekali mungkin begitulah faktor juga ya, faktor itu. Tapi mungkin lewat itu kalau kita sih kita percaya, tapi orang tua juga akan kita mungkin menimpa orang tua begini, kasih Kang Valen, kasih Kang Keisha kesabaran. Makanya hal yang tak terduga begitu mau harus sabar begitu. Sabar menghadapi supaya berdoa terkabul. Apapun itu doa orang tua sangatlah terpenting. Karena di Mr. Tinda Miss Teenager juga sering ditanya bagaimana peran orang tua. Iya. Bagaimana peran orang tua, support orang tua untuk kita itu seperti apa? Nah, bagaimana? Ya, tentu support orang tua itu kalau bilang besar banget. Iya, seberapa besar keterlibatan orang tua dengan PPSC sekarang? Pribadi sih setiap kegiatan selalu ada orang tua datang mensupport. Contoh saja diantar ke tempat kita berkegiatan. Iya. Sebenarnya Keisha ini dapat antar. Iya. Tapi yang utama saja doa orang tua sangat diperlukan itu. Betul, sangat penting. Dan harapannya semoga ngoni jadi bagian dari doa orang tua itu untuk mengabulkan orang tua berdoa. Cita-cita ngoni mau jadi apa? Habis ini kayak ngoni mau ikut ajang ini terus. Cita-cita besarnya kayak itu perawat. Oh iya. Iya. Tapi kan dalam keperawatan kan orang pasti berpikir apa kau sih ngana ikut Miss kalau ngana mau jadi perawat. Betul, kita pun langsung begitu. Nah, dalam remaja pasti orang butuh inspirasi baru-baru gitu. Misal orang harus mau melatih orang diri dulu. Betul. Bagaimana orang di depan umum, bagaimana orang mau belajar pergunakan ini orang atau mau berkomunikasi dengan ini orang, itu diajarkan dulu gitu. Dilatih. Itu benefit yang ada di jadi di saat Kay pun rasa kalau Kay so jadi perawat, pasti Kay mau
treat baik-baik itu pasien gitu. Mantap. Ya. Jadi iya. Amin. Valen? Dari Valen sendiri sih menjadi pendeta. Pendeta. Amin. Ya ini. Karena iya kan. Karena selama di karantina juga setiap pertemuan selalu dijuluki dengan pendeta. Iya. Oh iya. Karena Valen dulu aktif memang di sekolah minggu kita bilang mungkin anak pernah cerita dia kalau ada Valen berani di orang dari dulu memang berani. Beda sama di itu sama. pamalo toh mungkin. Iya, Valen memang pemberani dari dulu. Iya. Dari awal kenal dia tuh kayak cepat sekali dia berpikir. Betul. Waktu diplomasi apalagi kayak applause sekali dia sampai dia ada menjawab yang pemilihan yang tidak dengan benarnya itu. Yang harus yang tidak sesuai itu dengan sesuai. Jadi bagian kan itu kan kalau di pasti kalau di tiap pageant itu di karantina pasti ada sesi debat. Tapi kalau Mr. Teen dan Miss Teenager punya ciri khas sendiri, yaitu diplomasi. Kalau debat kan ada per tim, jadi tiga ada pembicara satu, pembicara dua. Kalau di Mr. Teen dan Miss Teenager itu sendiri. Fakultas itu sendiri. Satu lawan satu. Iya. Itu diundi ya. Diundi. Dan dapat mosi yang sama juga, cuman dari sudut pandang berbeda juga ya. Dan setuju. Terus dia jawab, kan dia dapat yang tidak setuju ya. Tidak setuju, jadi agak susah juga karena mosinya itu mendukung, lebih ke setuju. Jadi susah juga. Pikir cepat, orang mau sanggah. Makanya sebelum itu diajarkan untuk kita berpikir cepat. Jadi saat kita diplomasi, wah ternyata berpikir cepat. Agak speechless waktu itu lihat dia kayak, cepat sekali berpikir. Kita kasih bocoran sedikit ya. Sebenarnya itu mungkin tak biasa. Valen ini aktif di remaja Betel Gemboa dan di Patongan Remaja itu ada PA pengenalan Alkitab, di situ pertanyaan-pertanyaan mungkin tak biasa di situ. Kongnya di remaja itu mesti bersyukur dengan makasih Pak Penakinan tuh. Program banyak sekali itu. Makasih Pena. Karena mungkin terlatih di situ. Kita juga banyak yang kita latih di remaja dulu pernah jadi penatua remaja. Ayo kita dulu. Dulu. Jadi begitu mungkin terbiasa itu. Dan itu contohnya di waktu Ngoni menjadi sesuatu sebentar. Ngoni sesuatu mungkin ada andil dari Ngoni Iko di sini. Miss dan Mr. Tinto. Begitu toh. Terbiasa deng. Peluang mungkin terbuka lebih besar. Kurang dari anda sendiri kurang dari pribadi sendiri. Oke, Kang. Ya terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk remaja-remaja yang menonton ini atau di luar sana. Mungkin Valen. Untuk istilahnya kesan dan pesan nantinya untuk para remaja yang ada di luar sana, tentu menjadi seorang remaja yang memiliki karakter yang diri yang kuat dalam hal yang positif, tentu sangat tidak gampang. Karena di masa remaja ini banyak sekali pergumulan, cobaan yang akan dapat nanti ke depannya. Jadi distraksi Kak. Untuk orang ke good way banyak distraksi toh. Cuman Ngoni harus diakui sih. Terus berpegang dengan berdoa. Spiritual. Itu kan lebih ke religius. Kita berdoa terus. Kalau dari Kay lebih ke kalau apapun yang Anissa perbuat hari ini dan itu hal yang positif, lakukan, lanjutkan, jangan berhenti dan tetap berdoa. Thank you. Berdoa dan bekerja yang ada di sini. Kalaupun Ngoni suka mau lihat program-program dari Mr. dengan Miss Teenager, ada di sosial media kah? Iya ada. Bisa cek langsung di Miss Teenager Sulawesi Utara. Dan juga di Mr. Teen Sulawesi Utara. Jadi kalau tidak salah dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pemilihan kembali. Kita akan melakukan digelarkan adik-adik. Akan mengadakan pemilihan baru. Mungkin sekitar bulan Juni-Juli kali ya. Bulan depan sih sudah persiapan ya. Persiapan. Untuk kegiatan final. Kegiatan dari awal
seleksi kayak interview sampai grand final itu mungkin Februari. Sedekat-dekat ini. Dekat-dekat ini sih. Ya Dewi pasti nguni. Pasti kan akan pendaftaran juga ya. Mungkin pendaftarannya cukup lama. Stay tune di akun kalau mau mendaftar lihat di situ enggak? Iya, pasti ada di formulir. Ada di formulir akun IG juga. Instagram. Mr. dan Mr. Tin. Banyak sekali benefit yang dorang dapat tentunya kalau untuk teman-teman remaja yang suka Iko ya Iko karena memang tadi memang benefit banyak sekali benefit yang akan didapatkan kalau join di Mr. Tin dan Miss Teenager. Tidak cuma Mr. Tin dan Miss Teenager juga sih, tapi pasti ajang-ajang lain ajang lain juga begitu. Yang terbaik Mr. Tin nih. Iya sih. Makasih Keisha, makasih Valen so datang di sini. Semoga perjalanan pulang bye-bye. Amin.